Shalom, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus ada dalam kehidupan saudara. Kita berjumpa kembali dalam renungan mingguan hari ini Rabu 15 April 2026. Renungan didasarkan dari Injil Matius pasal 12 ayat 38 sampai dengan 42. Sebelum kita merenungkan kebenaran sabdanya, mari kita menyatukan hati di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami ucap syukur untuk pertolongan kasih, sukacita, dan kemurahan yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Menunjukkan bahwa Engkau yang tak terbatas itu tidak pernah tersembunyi atas setiap peristiwa kehidupan kami. Kehadiran-Mu itulah yang menjadi pengharapan kuat bagi kami, bahwa kami memiliki hidup, bahwa kami memiliki kelanjutan dari setiap pengharapan kami di dalam terang kuasa-Mu itu. Terima kasih Tuhan Yesus. Maka kebenaran sabda-Mu yang hendak kami renungkan bersama adalah kekuatan cinta-Mu yang terus menyegarkan, memelihara, dan memberkati kehidupan kami. Untuk itu Tuhan Yesus, berfirman-Lah, kami siap mendengarkan kebenaran sabda-Mu, dan kami mohon ampun Tuhan atas setiap dosa pelanggaran kami. Kami percaya memberikan pengampunan itu kepada kami. Hanya di dalam nama dan kuasa-Mu ya Tuhan Yesus, sang sumber kehidupan dan keselamatan, kami naikkan doa ini dengan bersyukur dan percaya. Amin. Matius 12 ayat 38 sampai dengan 42. Matius 12 ayat 38 sampai 42, demikian sabda Tuhan. Tanda Yunus. Pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu." Tetapi jawabnya kepada mereka, "Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan menghukumnya juga. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat setelah mendengar pemberitaan Yunus, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Pada waktu penghakiman, Ratu dari Selatan itu akan bangkit bersama angkatan ini, dan ia akan menghukumnya juga. Sebab Ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengar hikmat Salomo, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Berbaiklah kita yang merenungkan sabda Tuhan, dan berbaiklah kita yang percaya. Haleluya. Amin. Yang kakung, yang putri, Bapak Ibu Saudara dan anak-anak, tema renungan hari ini adalah melihat tanda. Jika mendung, kita tahu diperkirakan akan hujan. Jika kemudian matahari memancar dengan terang, tentu kita akan mengatakan, wah ini panas. Dan tiba-tiba ada angin, kemudian kita bisa menaksirkan, oh ini hati-hati, gegek puting beliung. Atau kemudian ketika kita mendengar sirene, oh ada ambulan mau lewat. Dan banyak hal yang menjadi tanda atas setiap kehidupan kita. Tandanya banyak sekali, baik yang kita mengerti secara komunal atau secara pribadi. Ada yang mengatakan, warna kupu, ada kupu di rumah, oh jangan-jangan ada tamu. Terus kemudian ada cicak terus, ada apa ini? Oh mungkin gara-gara nyamuknya banyak, dan lain sebagainya. Setiap tanda ditafsirkan, setiap tanda punya makna, setiap tanda mengarahkan seseorang untuk berpikir tentang ke depan atau apa yang terjadi. Nah, tanda itu menjadi penting seperti menjadi saksi, menjadi bukti akan sebuah peristiwa atau kejadian atau sesuatu yang diharapkan. Persis yang disampaikan oleh, sebutkan di sini ahli Taurat dan orang Farisi kepada Tuhan Yesus. Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu. Ini menarik. Kenapa mereka meminta tanda lagi? Apakah tanda itu yang dari Tuhan belum cukup? Semisal mereka belum melihat
Bukankah mereka telah mendengar? Karena ada kata guru. Berarti menghormati keberadaan Tuhan Yesus. Mereka ahli Taurat dan orang Farisi punya komunitas. Bukan hanya yang berkata saja, tetapi mereka punya jejaring juga. Sehingga mereka bukan hanya melihat, tapi telah mendengar apa yang dilakukan Tuhan Yesus. Nah, ketika mereka ingin melihat tanda, maka pertanyaannya, apakah jika kemudian Tuhan memberikan tanda dan menyatakan tanda itu, yang menunjukkan dirinya berkuasa, orang Farisi dan ahli Taurat itu menjadi percaya. Karena apa? Yang sudah didengar saja, belum tentu diyakini, apalagi yang dilihat. Disebutkan, guru, kami ingin melihat suatu tanda darimu. Berarti mereka telah indikasinya, mereka telah mendengar Tuhan telah menyatakan mukjizat karya yang besar. Hanya saja mereka ingin melihat di depan mata. Maka pesan apa yang kita terima? Yang pertama, melihat tanda. Bukan berbicara kini dan di sini ketika kita sedang mengharapkan akan banyak hal kepada Tuhan Yesus. Soal pendidikan, soal rumah tangga, usaha, pekerjaan, masa depan dan lain sebagainya, atau sakit dan lain sebagainya. Melihat suatu tanda bukan yang saat ini saja. Tetapi mari kita lihat tanda-tanda yang Tuhan tunjukkan kepada kita semua secara pribadi dan khususnya dalam kehidupan rumah tangga kita. Bukankah Ia sudah menunjukkan tanda itu dengan apa? Berkatnya, kuasanya, pertolongannya, mukjizatnya. Sehingga kehidupan kita saat ini menjelaskan bagaimana tanda-tanda dari Tuhan itu telah bekerja. Kuasa Tuhan telah menyatakan diri dalam kehidupan kita. Sehingga dalam tema melihat tanda, kita kiranya mampu membaca, melihat, merasakan bahwa yang dari Tuhan itu telah datang. Sehingga ketika kita sedang berada di sini dan berpikir tentang ke depan, kita meyakini yang dari Tuhan tidak akan pernah berhenti. Sehingga kita akan senantiasa melihat karyanya, melihat kuasanya. Maka percayalah. Pesan yang kedua, mari kita perhatikan secara khusus di ayat 39. Tetapi jawabnya kepada mereka, angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Disebutkan ada kata jahat dan tidak setia menuntut. Dalam tema melihat tanda, kiranya bukan lagi posisi kita menuntut seperti ahli Taurat dan orang Farisi. Karena kita telah menerima itu yang dari Tuhan, berkatnya, kuasa pemeliharaannya. Maka yang kita tunjukkan adalah harapan dalam permohonan, meyakini bahwa yang dari Tuhan akan selalu datang, melihat tandanya, melihat karyanya, melihat kuasanya. Sehingga kita tidak diubahkan menjadi orang jahat atau menjadi tidak percaya gara-gara kita menuntut terus yang dari Tuhan dan sebetulnya Tuhan tidak memberikan. Fase kita, tahap kita bukan itu sesungguhnya sekarang. Tetapi menjadikan kita menjadi percaya bahwasanya yang dari Tuhan akan selalu datang. Sehingga kita tidak menuntut, tetapi berharap, memohon, dan meyakini bahwa yang dari Tuhan akan kita lihat. Tanda-tandanya yang menyelamatkan dan membawa berkat atas kehidupan kita. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita menyatukan hati di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami ucap syukur untuk setiap kebenaran sabda-Mu yang telah kami terima. Biarlah kami menjadi percaya bahwa tanda-tanda yang dari-Mu senantiasa hadir memberkati melalui kuasa, mujizat dan karya yang besar. Sehingga kami tidak menuntut, tetapi berharap dan terus percaya bahwa yang datang dari-Mu adalah kuasa, mukjizat, dan karya yang besar yang terus memberkati dan menolong kami. Karena Engkau hadir terus menolong kami. Kami percaya Engkau memberkati secara khusus kehidupan Ibu Tugira Sariman, Ibu Rusmiati Suharti, Bapak Priyono, Ibu Murjangkung, Ibu Endang Karno, Ibu Kun Mariatin Subarti, Bapak Sahrun, Ibu Purwo Sudarmo, Bapak Bardi Benyamin, Ibu Sadi Budi Santoso, Bapak Kristian Dauribu, Bapak Elias Sariman, Bapak dan Ibu Sunarto Saputro, Ibu Marti Utomo, Ibu Yatmiartini Rusti, Ibu Sri Suwarsi Rahayu, Ibu Ami Birowo, Anak Amoresia, Ibu Sri Utami Suprapto,
Bapak Sulistanto Biaki, Bapak Cahyo Muntadi, Ibu Indira Puspasari, Bapak Wasito Utomo, Ibu Endang Joko Triyono, Ibu Ana Rosalia, Bapak Edwin Krusma Yulianto, Bapak Pendeta Dwi Dinugroho, Ibu Erni Tanisip Nasution, Bapak Hati Wahyono, Bapak Slamet Sunarno, Anak Nasya Alana, Ibu Ramijo. Demikian juga dalam kehidupan Ibu Frida, Saudara Gilbert, dan secara khusus pula untuk Ibu Joko Widodo dan Bapak Yunanto Hariwibowo. Berkatilah setiap kehidupan hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Dalam kasih-Mu, keselamatan, berkat dan anugerah-Mu yang menyehatkan dan menguatkan mereka. Berkati juga keluarga yang mendampingi, berikan kesetiaan, berikan juga ketabahan dan kesegaran, dan berkat-Mu limpah atas mereka. Berkat-Mu juga hadir atas setiap pergumulan dan pengharapan kami, atas setiap apapun yang kami mohonkan kepada-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau mengetahui dari setiap kehidupan kami. Engkau mengetahui dari juga pergumulan dan apapun yang sedang kami rasakan. Beban berat, kekecewaan, keterlukaan, keterancaman, ketakutan. Tolonglah kami Tuhan. Bila berkat dan kuasa-Mu itulah yang memberkati kami. Demikian juga Engkau memberkati setiap kehidupan anak cucu kami. Dalam pekerjaan, dalam studi, dalam kehidupan rumah tangga, dan hal apapun yang mereka kerjakan. Berkat-Mu hadir atas kehidupan anak cucu kami. Termasuk anak-anak kami Tuhan, yang menempuh tes kemampuan akademik dan tes kemampuan akademik daerah. Berkatilah setiap kehidupan anak kami di tingkat SD dan SMP. Tolonglah mereka Tuhan, segarkan mereka, dan hikmat, kecerdasan, dan kuasa-Mu terjadi atas kehidupan anak-anak kami dan cucu kami. Berkatilah juga anak-anak kami yang hendak melanjutkan ke perguruan tinggi. Berkatilah mereka, sempurnalah kasih-Mu Tuhan yang memberikan pengharapan, memberikan masa depan untuk mereka. Dan jika di antara mereka hendak bekerja, tolonglah mereka Tuhan, kasih-Mu, berkat-Mu menyelamatkan mereka. Kami yakin Engkau berkati gereja-Mu, GKJ Sarimulyo, dalam berkat-Mu, anugerah-Mu, dan keselamatan yang dari-Mu. Dan berkat-Mu Tuhan hadir atas kehidupan bangsa dan negara kami Indonesia. Demikian juga Engkau menyatakan perdamaian dunia Tuhan dalam rahmat-Mu yang menyelamatkan bumi ini. Di dalam nama dan kuasa-Mu ya Tuhan Yesus, Sang sumber kehidupan dan keselamatan, kami naikkan doa ini dengan berserah, bersyukur, dan percaya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Eyang Kakung, Eyang Putri, Bapak Ibu Saudara, dan anak-anak kini dan selamanya. Amin.